Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab kapasitor. Oke Sobat 100, pada video berikut ini kita akan menentukan besar muatan yang berpindah ketika ada dua buah bola konduktor dihubungkan dengan kawat. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada dua buah bola konduktor 1 dan 2 masing-masing berjari-jari R1 45 cm dan R2 30 cm. Bola 1 bermuatan Q1 sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 10 kulong, sedangkan bola 2 bermuatan Q2 sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 10 kulong. Keterangan berikutnya, kemudian kedua buah bola dihubungkan dengan seutas kawat yang kapasitasnya diabaikan. Pertanyaannya, besar muatan yang berpindah itu berapa pikokulong? Oke, sebagai ilustrasi yang pertama ada bola 1. Diketahui di soal bahwa jari-jarinya bernilai 45 cm. Dalam satuan internasional ini R1 sama dengan 0,45 meter. Bola 1 ini memiliki muatan Q1 sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 10 kulong. Lalu berikutnya di sini ada bola yang kedua memiliki jari-jari R2 itu sama dengan 30 cm. Dalam satuan internasional nilai R2 itu sama dengan 0,3 meter. Bola 2 ini memiliki muatan Q2 sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 10 kulong. Nah, kedua bola konduktor ini dihubungkan dengan seutas kawat. Pertanyaannya adalah besar muatan yang berpindah itu berapa? Oke, ini Sobat 100 harus paham ya, ketika dua buah bola ini dihubungkan dengan kawat, maka yang terjadi adalah di sini berlaku hubungan V1 aksen sama dengan V2 aksen. Jadi setelah dihubungkan, potensial kedua buah bola ini nilainya sama. Yang mana untuk menghitung potensial di sini karena diketahui muatan dan jari-jari, maka formula yang berlaku adalah V sama dengan K kalikan Q per R ya. Jadi karena di sini setelah dihubungkan kita pakai tanda aksen, yang mana kita tuliskan di baris berikutnya. Untuk V1 aksen berarti K kalikan Q1 aksen per R1, untuk V2 aksen berarti K kalikan Q2 aksen per R2. Nah, di sini sama-sama dikalikan dengan variabel K. Karena di ruas kiri ada, di ruas kanan juga ada, ini bisa kita coret habis. Lalu di sini kita peroleh bentuk rasio muatannya ya. Q1 aksen banding Q2 aksen sama dengan R1 banding R2. Nah, R1 nilainya 45 cm, R2 nilainya 30 cm. Jadi Q1 aksen banding Q2 aksen itu sama dengan 45 banding 30. Masing-masing kita bagi dengan angka 15, maka kita dapatkan rasionya dalam bilangan bulat kecil sederhana ya, yaitu Q1 aksen banding Q2 aksen itu sama dengan 3 banding 2. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, berikutnya untuk menghitung besar muatan yang berpindah, di sini langkah yang kedua Sobat 100 perlu gunakan hukum kekekalan muatan. Yang mana muatan total setelah kedua bola ini dihubungkan sama dengan muatan total sebelum kedua bola ini dihubungkan. Nah, untuk setelah kedua bola ini dihubungkan berarti muatan totalnya adalah Q1 aksen plus Q2 aksen. Untuk sebelum dihubungkan berarti Q1 plus Q2 ya. Oke, kita masukkan angka. Q1 tadi 5 kali 10 pangkat negatif 10 kulong, Q2 nilainya 3 kali 10 pangkat negatif 10 kulong. Jadi Q1 aksen plus Q2 aksen sama dengan 5 tambah 3 kalikan 10 pangkat negatif 10 kulong. Kalau Sobat 100 hitung 5 tambah 3 hasilnya 8. Jadi Q1 aksen plus Q2 aksen sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 10 kulong. Oke, tadi kita sudah dapatkan rasio antara Q1 aksen banding Q2 aksen itu sama dengan 3 banding 2 ya. Sementara hasil penjumlahannya sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 10 kulong. Sehingga bisa kita hitung nilai Q1 aksen itu sama dengan 3/5 kalikan 8 kalikan 10 pangkat negatif 10. Ini silakan Sobat 100 hitung ya. 3/5 bentuk desimalnya itu 0,6, kemudian 0,6 kalikan dengan 8, ketemu angkanya adalah 4,8. Sehingga Q1 aksen sama dengan 4,8 kalikan 10 pangkat negatif 10 kulong. Nah, dengan rasio ini nanti Sobat 100 bisa hitung Q2 aksennya ya.
Jadi Q2 aksen sama dengan 2/5 kalikan 8 kalikan 10 pangkat negatif 10. 2/5 bentuk desimalnya adalah 0,4. 0,4 kalikan 8 ketemu 3,2 ya. Jadi Q2 aksen sama dengan 3,2 kalikan 10 pangkat negatif 10 kulong. Nah, kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai Q1 aksen dan Q2 aksen, barulah di sini kita bisa hitung besar muatan yang berpindah atau delta Q ya. Jadi Sobat 100 bisa hitung dari Q1 aksen, bisa juga hitung dari Q2 aksen. Nanti jawabannya sama. Nah, di sini saya gunakan rumusnya delta Q sama dengan Q1 dikurangi Q1 aksen. Q1 tadi 5 kali 10 pangkat negatif 10 kulong. Q1 aksennya adalah 4,8 kalikan 10 pangkat negatif 10 kulong. Sehingga delta Q itu sama dengan 5 kurang 4,8 kalikan 10 pangkat negatif 10. Kita peroleh berapa nih? 5 kurang 4,8 hasilnya 0,2 ya. Jadi delta Q sama dengan 0,2 kalikan 10 pangkat negatif 10 kulong. Karena diminta dalam satuan piko kulong, maka yang 10 pangkat negatif 10 ini kita ubah menjadi 10 pangkat negatif 12, lalu angka di depannya dikalikan 100, sehingga kita peroleh delta Q sama dengan 20 kalikan 10 pangkat negatif 12 kulong. Sobat 100 ingat, 10 pangkat negatif 12 itu boleh diganti dengan prefiks piko. Jadi jawaban akhirnya delta Q atau muatan yang berpindah itu sama dengan 20 piko kulong. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, apabila ada dua buah bola konduktor memiliki jari-jari masing-masing sudah diketahui dan memiliki muatan masing-masing sudah diketahui, ketika kedua buah bola konduktor ini dihubungkan dengan kawat, ditanya berapa muatan yang berpindah, maka untuk mengerjakannya di sini ada beberapa step perhitungan. Langkah pertama Sobat 100 harus paham, ketika dihubungkan dengan kawat, potensial kedua bola ini sama ya. Jadi aturan yang pertama adalah V1 aksen sama dengan V2 aksen. Gunakan rumus V adalah K kalikan Q per R. Nanti Sobat 100 dapatkan rasio muatan masing-masing bola setelah ini dihubungkan. Q1 aksen banding Q2 aksen itu sekian banding sekian. Nah, setelah dapatkan rasio muatan ini, langkah kedua Sobat 100 gunakan hukum kekekalan muatan, yang mana muatan total setelah kedua bola dihubungkan sama dengan muatan total sebelum kedua bola dihubungkan. Nah, dari hukum kekekalan muatan ini nanti Sobat 100 bisa hitung Q1 aksennya berapa kulong, Q2 aksennya berapa kulong. Nah, setelah Sobat 100 dapatkan nilai Q1 aksen dan Q2 aksen, barulah Sobat 100 bisa hitung muatan yang berpindah. Bisa pakai delta Q sama dengan Q1 kurangi Q1 aksen, atau delta Q sama dengan Q2 aksen kurangi Q2. Nanti jawabannya sama ya. Delta Q untuk soal ini diminta dalam satuan piko kulong. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.